Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung merpati, burung gelatik, burung kakatua, burung kenari. Itulah nama-nama burung. Susah memang. Ini yang salah itu Kiai Yusuf. Kenapa bikin pesantren di tanah Melayu? Sehingga orang harus pura-pura tahu membuat pantun. Di Jember ada kawan saya sekarang jadi pimpinan pondok pesantren di Bondowoso. Beliau alumni Gontor, kemudian melanjutkan ke Madinah. Beliau ternyata anak ke-7 dari 14 bersaudara. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus beliau, terus 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ibu satu. Ibu 1, saudara 14. Yang unik, semua anak dari Bapak Haji Abdul Muhid, nama orang tuanya, dimasukkan pesantren. Kalau anaknya laki-laki, semuanya masuk Gontor. Kalau anaknya perempuan, waktu itu Gontor Putri belum ada, masukkan pesantren. Terus ditanya sama orang di kampungnya, Pak Haji, ayah, lewat mana? Iya, lewat mana? Ada tangga ya? Ya. Oh, tinggi. Ya. Ada. Pak Haji, kata tetangga-tetangganya, apa enggak salah? Masa 14 anaknya seluruhnya masuk pesantren? Memang mau jadi apa anak-anak itu nanti 14? Yang saya mau beritahu bapak-bapak dan ibu-ibu, jawaban dari Bapak Haji Abdul Muhid, ayah dari Kiai Haji Masruri Abdul Muhid yang sekarang jadi pimpinan pesantren di Bondowoso. Jawabannya gini, aku nggak peduli anakku mau jadi apa. Ku percaya pada Allah. Yang penting anakku 14 itu jadi anak soleh. Wes, titik. Itu aja. Jadi kalau anakku sudah jadi anak soleh, sudah selesai tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau setelah jadi anak soleh dia jadi polisi, dia jadi tentara, dia jadi pejabat, dia jadi pengusaha, itu bonus saja, itu tambahan. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, apa? Saya kemarin baca di internet itu, di Google, ada pemain sepak bola Inggris tapi Muslim. Saya lupa namanya, Pak. Dia bilang begini, di akhirat nanti saya tidak akan ditanya berapa gol yang sudah saya ciptakan. Nah, itu pemain sepak bola dunia itu. Penting anak soleh. Itu sebabnya kita ingat sekali setiap kita tasyahud awal, setiap kita tasyahud akhir, apa yang kita ucapkan? Pertama, salam Rasulullah kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu salam Rasulullah ketika Mi'raj. Salam itu yang beliau ucapkan. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Betul apa? Betul? Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dijawab lagi oleh Nabi,
assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Baru dijawab oleh malaikat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di situ ada kata as-sholihin, anak soleh, orang soleh. Itu yang pertama. Tadi Ayahanda Kiai Haji Amal Fatullah menyampaikan bagaimana Gontor melihat orang besar. Bagi Gontor orang besar itu alumni yang besar, alumni yang sukses apabila dia mengajarkan Quran. Walaupun hanya kepada 3 orang di suro yang kecil di tepi sungai yang mengalir airnya di dalam gubuk, nggak pernah disut oleh wartawan, nggak pernah masuk TV, nggak pernah masuk TikTok. Itu orang besar. Ya, kita ini Alimtinan, kemudian semua pesantren Salafiyah wa Asriyah sama, kita ini sama. Kita ingin melahirkan anak-anak soleh yang akan menunggu kedua orang tuanya di depan pintu sorga, kemudian bermohon kepada Allah, ya Allah, izinkan hamba menggandeng di tangan kanan hamba ibu hamba dan di tangan kiri bapak hamba untuk masuk ke surgamu bersama-sama dengan kedua mereka. Kebahagiaan apa yang lebih tinggi bagi orang tua daripada digandeng tangannya oleh anaknya ke surga? Ini kebahagiaan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan pesantren dan wali santri dan santriwati yang berbahagia. Ya. Pertanyaannya, man humus solihun? Siapa orang-orang soleh itu? Ya, ada definisinya. As-solihun humul ladzina yaqumuna bihuquqillah wa huquqil ibad. Orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang memenuhi kewajibannya kepada Allah dan kepada sesama. Gampangnya itu kita bisa lihat di surat Ali Imran ayat 15 sampai 18 sampai 17. Surat ayat 15 itu apa ayatnya? Wallahu basirum bil ibad. Allah melihat hamba-hambanya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azaban nar. Itu orang soleh yang pertama. Orang-orang yang berkata, ya Allah, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan masukkan dan selamatkan kami dari neraka. Intinya di ayat nomor 17, as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar. Orang soleh itu sabar. Sabar apapun takdir yang ditentukan Allah. Dia menikmati. Ada penyakit yang muncul, dia senyum. Alhamdulillah, kok sekarang ini saya sakit ini. Ada yang dia minta belum dia dapat, dia sabar menerima dan dia akhirnya berbahagia. Wassadiqin, dan selalu benar. Yang diucapkan benar, yang dipikirkan benar, yang dihayati benar. Itulah pendidikan kita di pesantren. Wal qanitin, dan taat menjadi hamba. Taat pada Allah.
wal munfiqin, dan memberikan infak, mengeluarkan apa yang dia sukai, apa yang dia cintai dari apa yang diberikan Allah kepadanya. Urusan infak ini bapak-bapak, ibu-ibu, saya baru-baru ini dengar ada orang berkata begini. Dia bertanya kepada temannya, "Mas, berapa kali sampean makan sehari?" 3 kali. Kalau 3 hari 9 kali. Kalau seminggu 27 kali, 21 kali. "Mas, kalau sampean makan tiap hari 3 kali, seminggu 21 kali, terus nggak ada yang keluar, kira-kira sehat apa sakit?" Masuk saja, cuma makan nggak ada yang keluar, kira-kira sehat apa sakit? Pasti sakit. Jadi semua yang diberikan Allah kepada kita harus kita keluarkan. Tadi malam saya sampaikan pesan ini kepada Bapak Bupati terpilih Inhil. Saya bilang, "Pak Bupati, tolong ya," saya bilang, "berapa APBD kita di sini?" Pertanyaannya, berapa yang kita kembalikan kepada Allah? Pertanyaan. Berapa APBD kita, berapa persen yang kita kembalikan untuk perjuangan di jalan Allah? Saya pernah berkunjung ke Kutai Timur. Saya ketemu bupatinya Pak Isran Nur. Pak Isran Nur cerita sama saya, "Pak Zul," katanya, "ada investor datang minta konsesi lahan batubara. Saya kasih sekian ribu hektar. 6 bulan lagi dia datang, 'Pak Bupati, terima kasih, saya kembalikan konsesi ini. Tidak ada batubaranya. Ada tetapi tidak layak, tidak ekonomis untuk saya tambang.' Saya terima. Tidak lama setelah itu datang investor lain, minta konsesi lahan untuk batubara. Saya kasih lahan yang sama dengan yang saya kasih sebelumnya. 6 bulan dia datang lagi. Dia bilang, "Pak Bupati, alhamdulillah, lahan yang Bapak jadi berikan konsesi buat kami luar biasa, melimpah sekali batubara." Coba Pak, dari mana itu batubara itu? Bisa ada, bisa hilang itu. Itulah yang dikatakan dari barakatim minas samai wal ard. Barakatim minas samai wal ard. Ini daerah insya Allah akan diberkahi kalau di sini pemerintahnya mengembalikan apa yang diberikan Allah itu untuk perjuangan di jalan Allah. Nah, selanjutnya wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar sebelum masuknya waktu subuh, sebelum fajar. Istighfar di waktu sebelum subuh. Insya Allah apa yang akan terjadi kalau ini dilakukan oleh santri, oleh wali santri berjuang menjadi anak soleh itu, walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Surat Al-Fatihah. Allah memiliki tentara langit dan tentara bumi. Itu air sungai itu bisa jadi tentara, bisa menghancurkan, bisa juga memberi kita karunia. Tentara langit ada malaikat, tentara bumi semua alam semesta ini. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Karena itulah kita sungguh bersyukur pada hari ini Ayahanda Profesor Dr. Kiai Haji Amal Fatullah Zarkashi berkenan hadir di impinan ini, sudah memberikan kepada kita apa itu muadalah dan bagaimana kita harus bersyukur atas terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Kiai Lukman Hakim
sudah menunjukkan kepada kita bagaimana perjuangan sampai lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Pak Kiai Amal itu sering mengatakan begini, mosok kursus jahit saja diakui oleh pemerintah, mosok pesantren nggak diakui, padahal usia pesantren itu lebih tua dari usia kursus negara ini. Alhamdulillah, tadi Bapak Bupati alhamdulillah sudah menyampaikan respon beliau dan dukungan beliau untuk kita semua pesantren Muadalah. Pak Kanwil tadi, Pak Kanwil sudah luar biasa, siap memberikan rekomendasi kepada 5 pesantren yang hari ini sudah menyatakan siap untuk Muadalah, insya Allah. Dan kita semua ini pesantren Al-Imtinan menjadi sponsor utama dan perintis pondok pesantren Muadalah di Inhil ini, di Rio ya, di Rio, alhamdulillah. Insya Allah pesantren ini dari bulan Sabit akan menjadi bulan purnama pada waktunya, insya Allah, menjadi pesantren besar, pesantren besar. Karena itulah Bapak sekalian, kita bersyukur karena di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 sudah disampaikan oleh Ayahanda tadi, ada bukan saja hak tapi kewajiban pemerintah daerah dan pemerintah pusat lewat APBD dan APBN untuk membantu pondok pesantren. Sudah ada pergubnya juga ya, alhamdulillah. Dan itu kewajiban, Pak. APBD dulu, APBD nggak boleh untuk bantu pesantren, nggak boleh. Untuk bantu ustadz nggak boleh. Itu yang saya langgar waktu saya jadi bupati itu. Saya kasih aja guru-guru pesantren, guru-guru madrasah. Alhamdulillah saya lolos juga. Nggak masuk 10 tahun. Apalagi sekarang sudah ada undang-undangnya. Insya Allah, karena itu kita pilih bupati yang takwa, yang soleh, yang beriman. Kita doakan Pak Kanwil juga akan sangat memperhatikan kita semua. Pak Gubernur insya Allah, ya semuanya itu insya Allah akan jadi amal jariah bagi beliau semua. Pesantren semua, baik yang FPAG, yang Asria dan pesantren Salafiyah, Bismillahirrahmanirrahim, ini kemewahan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 itu undang-undang yang mengatur kita pesantren. Apa aturannya? Diatur kita agar kita tetap bebas dengan kekhasan kita masing-masing. Itu yang luar biasa. Kita diatur, apa aturannya? Biarkan pesantren itu tetap sesuai dengan kekhasan dan karakternya masing-masing. Terakhir saya mau tutup dengan pantun. Ya, saya baru ingat pantunnya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, bolehlah kita datang ke sini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.